Ini adik-adik baru 22 orang yang gabung ya. Semoga yang lain bisa segera menyusul. Nah, mulai nambah lagi satu per satu. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, udah mulai tambah banyak nih ya. Oke, kembali dengan Kak Eka. Insya Allah nanti kita satu sesi ke depan bahas lagi matematika jam pertama. Harapannya jam pertama masih banyak energinya nih ya. Dibandingkan dengan jam kedua, tambah banyak harusnya. Oke, selamat sore adik-adik. Salam sejahtera buat kita semua. Ini alhamdulillah udah 37 orang yang sudah gabung ya. Oke, di sini kakak ingin nyapa dulu beberapa. Dek Stefani. Halo, Dek Stefani. Halo, Kak. Halo. Lokasi mana, Dek? Dari Cibitung, Kak. Nah, Cibitung. Kok kodenya beda? Oh, belum dikasih kode ya? Cibitung 156 kalau nggak salah. Oke, salam kenal De Stefani. Kemudian, oh itu udah di rename ya ternyata. Kemudian ada De Arif. Assalamualaikum De Arif. Waalaikumsalam. De Arif. Asik. Di rumah nih? Apa di mana? Di rumah, Kak. Asik. Kalian di kafe gitu, sambil nongkrong, sambil nge-zoom. Oke, kemudian ada De Nabil. Halo, Assalamualaikum De Nabil. Waalaikumsalam, Kak. Salam Tambun. Bener ya? Iya, Kak. Oke, sip. Tapi kakak belum pernah masuk kelas kamu nih? Di kelas PPLSPS yang tatap muka ya? Iya, Kak, belum. Gimana NFIC? Asik. NFIC gimana nih? Target selanjutnya? Baru 1, 2 lagi masih menunggu kabarnya dia lah. Asik. Udah ditransfer belum? Udah. Mantap. Luar biasa. Oke, adik-adik yang lain. Semoga dalam keadaan sehat ya dan selalu semangat, tetap menjaga niatnya biar selalu termotivasi untuk persiapan UTBK di tahun 2021 nih ya. Nah, hari ini kita melanjutkan pembahasan untuk matematika. Kali ini babnya fungsi. Ini kalau di soal-soal UTBK kategorinya ini sangat sering sekali nih untuk dibahas, juga lumayan bisa bermanfaat kayaknya nih ya. Oke, ini fungsi masuk dalam kuadran 1, sering keluar dan dia relatif mudah dikerjakan harusnya ya. Kita cek nanti materinya. Nah, sebelum kita mulai, adik-adik bisa dengar suara kakak dengan jelas atau putus-putus? Bisa, Kak. Jelas, Kak. Oke, jelas ya. Karena kemarin kakak lihat hasil rekamannya kok di PJJ-nya kok suara kakak putus-putus ya. Padahal kalau di kalian lancar nggak suara kak? Lancar banget. Lancar, Kak. Kayak bus. Asik. Maju lancar. Maju lancar. Maju lancar. Aja deh. Bisa ya dong. Pasti Wisnu tuh. Ya, benar. Suara kamu tuh khas banget tuh. Kayak penyanyi band ya. Waduh. Asik ya. Telinganya rusak semua. Kangen band. Ya, Kangen.
Nggak bikin kangen ya. Asik, bikin kangen. Asik. Cie, tuh ada yang cie tuh, ada yang ngangenin tuh. Tadi kakak ngomongin apa sih, lupa jadinya ya? Kangen. Suaranya lancar. Oh iya, Suaranya kan suaranya. iya suaranya lancar. Tapi kakak cek di hasil rekaman kok agak putus-putus, kenapa ya? Agak bingung juga dah. Kalian udah ngecek belum di SIP hasil rekaman kita yang udah sebelum-sebelumnya itu? Belum, Pernah Kak. nonton lagi? Belum. Belum ya? Belum. Males ya? Tidak pernah buka. Gak pernah buka. Masya Allah, luar biasa sekali. Oke, kita lanjut aja dulu deh. Nih, ini lumayan padat materi hari ini, fungsi. Nanti banyak banget yang kita bahas. Di antaranya ada definisi, ada yang namanya domain, komposisi, ada inverse, dan nanti sifat-sifat inverse dan komposisi fungsi ini ya. Mantep banget dah. Nah, kalau kita cek, yang pertama kita mulai dari bagian definisi. Nanti kita mengenal di sini ada yang namanya domain. Ada juga yang namanya codomain. Dan ada juga yang namanya range ya. Nah, di bagian ini kita nanti menyebut relasi itu disebut sebagai fungsi kalau ada syaratnya nih ya. Jadi kita di sini ngomongin fungsi dulu. Ya, kita ngomongin fungsi dulu. Nah, ini di bagian ini fungsi. Jadi yang disebut sebagai fungsi adalah yang di sini nih ya. Yang disebut sebagai fungsi adalah tidak ada elemen domain yang bercabang, kemudian tidak ada elemen domain yang tersisa. Paham nggak? Ulang, Kak. Domain itu apa, Kak? Hah? Domain. Ini domain daerah asal. Oke. Nah, jadi yang namanya domain adalah daerah asal. Ya. Apa daerah asal? Yang air gitu ya. Yang daerah pertama. Daerah Yang pertama. awal, yang awal. Yang awal. Kodomain ini daerah kawan. Ya, daerah asal ada daerah kawan. Kemudian range ini ya, range ini adalah bagian, dia sebenarnya bagian atau boleh juga keseluruhan. Ya, bagian atau keseluruhan dari si kodomain. Ya, bagian dari kodomain. Nah, gitu. Nah, berikutnya nanti ada di bagian pembahasan fungsi, ini sebuah persamaan, dia boleh dikatakan fungsi kalau ada dua syarat, harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, tidak ada elemen domain yang bercabang. Berarti domain yang kiri nih ya. Ini dia domain. Yang kedua, yang B ini namanya kodomain. Ya. Nah, pertama, tidak ada elemen domain yang bercabang. Yang kedua, tidak ada elemen domain yang tersisa. Artinya, di sini ya, tidak ada elemen domain yang bercabang berarti dalam hal ini, ya, dengan bahasa yang lain deh. Kalau bahasa lainnya berarti A dan B. A yang kiri, B yang kanan ya. Jadi A itu, kalau kakak bilang, A itu harus setia. Asik dah. Setia nggak tuh? Iya, ya. A itu harus setia. Ya. Ini untuk yang kaum-kaum ini pada Aduh, apa nih? Paham dong, paham. Paham ya? A itu harus setia, artinya dia hanya punya satu pasangan, gitu ya. Pasangan. Iya, bukan ya, nggak berarti yang dua juga nggak setia ya. Kemudian A harus setia, yang kedua A ini tidak boleh jomblo. Oh, gitu aja. Yo. Ya Allah, jomblo ya. Rasanya ngena banget. Asik. Jadi A Udah harus- ngaca, Pak. Iya, ini kakak serius ini, ya kakak serius nih. Oh ya, aduh. Ini kalau kita bikin bahasa lainnya ya, A itu harus setia, yang kedua A itu tidak boleh Jomblo. jomblo. Tadi siapa A? Domain. 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 Iya, contoh gini. Di sini ada satu, kakak ambil contoh deh. Nah, di sini misalkan nih. Gila sih ya. Ya Allah, gigi sakit banget. Apa gitu. Ini ada A, ini ada B. Nah gitu. Misalkan elemennya 1, 2, 3. Ini ada A, dia di sini ada B. Urut-urutnya. Nah, ini 1, kemudian 2,
kemudian 3. Ini fungsi apa bukan? Fungsi. Fungsi, iya. Iya. Oke, Fungsi. ini fungsi. Kenapa? Karena kita cukup ngelihat A-nya aja kan? A-nya nggak boleh Iya. jomblo. Ya. A-nya setia nggak? Oh, setia. Iya. Iya. 1 punya pasangan A, 2 punya pasangan A, 3 punya A. pasangan A. Jadi A. masing-masing A punya pasangan 1, gitu kan? Ya. Kemudian nggak ada A yang jomblo, semua punya pasangan. Gitu. Maka ini kita sebut dia sebagai Fungsi. fungsi, gitu ya. Kemudian ada lagi misalkan ini ada 1, 2, 3, ini ada A, B. Ini ke sini, kemudian ini ke sini. Nah, ini fungsi bukan nih? Bukan. Bukan. Kenapa bukan? Tiganya jomblo. A-nya selingkuh. Ada yang jomblo dan ada yang nggak setia tuh. Ada yang Ada yang selingkuh tuh. selingkuh. Ada yang selingkuh. Parah, ada yang selingkuh. Parah. Brengsek, Kak. Iya, kayak di Indosiar ya. Aduh. Ya Allah itu Pak. Kena azab nanti. Sekarang ajab ya. Aduh. Nah, dalam hal ini berarti ini bukan fungsi ya. Ini bukan fungsi. Gitu. Karena tadi dia tidak memenuhi 2 kriteria yang ada di sini. Ini bahasa resminya. Tidak ada elemen domain yang bercabang, tidak ada elemen domain yang tersisa. Jadi semua harus berpasangan. Gitu ya. Itu kalau kita lihat dari segi pengertiannya. Nah, berikutnya kalau kita lihat di sini nih, persamaan berikut yang merupakan fungsi yang mana? Ayolah, yang mana yang fungsi? Bisa nebak nggak? 1 sama 3. Yang fungsi ya? Persamaan berikut yang merupakan fungsi yang mana? Oke, tadi kalau kita lihat sudut pandangnya ini kan dari penulisan secara himpunan. Kalau kita bikin nanti secara grafik, tentunya kan ntar ada sumbu X, ini ada sumbu Iya. Iya, iya. Y, gitu. Contoh gini, ini kegedean kayaknya. Ntar nggak cukup ya. Nah, ini ada X, ini ada Y. Nah, misalkan kakak punya bentuk kurva yang dia gambarnya, ya dia gambar kurvanya misalkan dia gini. Nah gitu. Kakak punya kurva gambarnya kayak begini. Nah pertanyaannya, kalau misalkan gambar kurvanya seperti itu, kira-kira itu fungsi atau bukan? Nah dalam hal ini, bukan ya. Alasannya apa? Karena itu kalau dikasih garis ada 2 titik. Oke, benar. Dalam hal ini kita bisa menganggap biasanya X itu dengan domainnya ya. Kemudian Y itu sebagai Kodomain. kodomain Domain. biasanya. Kalau kita berbicara pada Cartesius, kodomain. Gitu. Nah, ini kalau kita tarik garis ya, misalkan ambil nilai X di sini. Dia punya pasangan di mana? Kita tarik ke atas. Oh, dia berarti punya pasangan pas di sini kan ya? Nah, ini nih. Jadi si A punya pasangan di B misalkan. Nah, kalau kita tarik ke bawah, berpotongan juga di sini. Berarti kalau kita tarik di sini, misalkan ini C misalkan. Gitu. Berarti dalam hal ini kita bisa menuliskan A, B dan ada A, C. C. Oh, berarti si domainnya punya 2 pasangan dong ya? Ada si B, Ya. ada si C. Maka C. dalam hal ini dikatakan atau ini bentuk kurva yang merupakan Bukan. ini bukan fungsi, gitu ya. Atau bisa juga caranya kalian tarik aja garis sejajar dengan sumbu Y. Boleh juga kayak begitu. Nih, tarik dimanapun bebas. Ini ada berapa tipot? 2 Oke, Dua. dia memotong 2 titik. di 2 titik Titik. potong ya. Nah, kalau dia punya lebih dari 1 tipot, maka pasti dia bukan fungsi. Gitu ya. Jadi ambil sembarang, kok sembarang? Iya benar ya. Ambil sembarang atau buat, jangan diambil. Buat garis Sembarang. vertikal gitu ya. Gitu aja ya. Buat garis vertikal. Nah, kalau dia memotong lebih dari 2, lebih dari 1, jika ada 1 tipot, maka ini fungsi. Atau tepat 1 tipot. Jika ada 1 tipot, atau jika ada lebih dari 1 aja ya. Jika ada lebih dari 1 tipot, titik potong maksudnya ya,
maka bukan fungsi dia. Gitu. Dimanapun bikinnya boleh. Ya, dimanapun boleh bikinnya. Nah, berarti kalau gitu, Y sama dengan X. Kalau ada Y sama dengan X, kalau kita gambarkan dalam Kartesius gimana nih? Yang bagian 1. Itu gimana gambarnya tuh? Ini ada X, ini ada Y. Y sama dengan X. Ini kan garis ini ya? Iya. Iya. Kalau kita gambarkan, dia gini. Tuh. Kira-kira kalau kita bikin garis vertikal, mungkin nggak memotong lebih dari 1 tipot? Nggak mungkin kan ya? Jadi kalau kita bikin 1 tipot, misalkan dia di sini, nah ini doang kan? Iya. Tepat ada 1 ya, tepat 1 tipot. Nah kalau dia tepat 1 tipot, maka kita bisa mengatakan ini sebagai Fungsi. oh berarti 1 betul. Kalau 1 betul biasanya 3 betul, gitu ya? Paham nih? Ya. Oke, sip. Berikutnya, yang kedua itu gambarnya persamaannya Y sama dengan X pangkat 2. Ini parabola. Ya, ini parabola. Parabolanya gimana gambarnya nih? Buka ke atas atau buka ke bawah? Buka ke atas. Alasannya apa? Parabola. Alasannya? Oke, kita cek coba. Kalau parabola, dia kan nanti bentuknya kan Y sama dengan AX pangkat 2, gitu ya. Ditambah dengan BX, ditambah dengan C. Nah ini ada yang buka ke atas, ada buka yang bawah tuh. Yang mempengaruhi apa? A-nya. Ini A-nya positif, kalau ini A-nya negatif. Negatif. Buka ke atas A-nya positif, buka ke bawah A-nya negatif. Di sini A-nya Positif. positif 1 ya. A-nya positif Ya, 1. Berarti dia bukannya ke atas. Atas. Nah, kalau kita gambarkan ada parabola, dia buka ke atas. Nah, dia gitu. Ini sumbu X, ini dia sumbu Y. Bikin lagi garis vertikal ya, bikin garis vertikal sembarang dimanapun boleh. Nah, ada berapa tipot nih? 1. Oke, 1. tepat 1 ya. Ya. Ada tepat 1 tipot, berarti kita bisa Fungsi. menyimpulkan dia Fungsi. sebagai fungsi. Gitu. Ini fungsi nih. Berarti 2 benar. Kalau 2 benar, 4 Nggak belum terang. tentu, Belum tentu. ya. Belum tentu. Ya. Itu ada negatif. Nah, ini hati-hati berikutnya nih. Berikutnya untuk yang keempat gimana? Nah, untuk yang keempat ini kalau kita gambarkan ya, kalau parabolanya, lihat ini parabolanya yang kuadrat kan X-nya ya. Nah, kalau nanti ada juga parabola yang kuadrat Y-nya. Jadi gini, X sama dengan Y kuadrat. Nanti ini gambarnya Kanan. buka kanan. Ya, kanan. Nah, kalau yang ini buka ke kiri, Kiri. untuk persamaannya X sama dengan min Y pangkat. Min Y pangkat 2. Oke, ini berarti buka ke mana nih? Kiri. Buka ke Kiri kiri. ya, karena Iya, ini kiri. negatif Ya, nih. kiri karena itu negatif. Karena negatif benar. Nah, berarti kita bisa menggambarkan ya atau membayangkan kurvanya buka ke kiri gitu. Ini yang sumbu X, ini yang sumbu Iya. Y. Tarik garis vertikal. Nah, gitu kan? Oh, ternyata ada di 2. jadi ada lebih dari Dari satu 1. pot. Berarti kesimpulannya apa? Bukan Dan fungsi. berarti ya, ini dia bukan fungsi. Gitu ya. Maka kita bisa menyimpulkan dalam hal ini jawabannya apa tuh? 1, 1, 2, 3. Nah, apa 1, 2, 3? A. Nah, gitu. Yang A. Dah. Ada pertanyaan habis ini? Maaf, Pen. Tadi yang 3 gimana, Pak? Masih bingung Oh, cara gambarnya, Aku Kak. masih bingung yang Iya, itu, Pak, nentuin ininya gimana, cari Kak? Bingung vertikalnya. cara gambarnya. Kalau gambarnya vertikal, narik vertikalnya, Kak. Cara Nggak gambar, masal, Pak, vertikalnya. cara gambar ya. Oke, berarti kalau bingung cara gambarnya, kita pakai cara lain kali. Ini pendekatan yang lain mungkin ya. Ini kakak copy dulu. Copy dulu. Taruh di sini nih.
slide. Oke. Nah, mungkin cara ini bisa dipakai ya. Kita cek dulu coba. Kalau nah, perhatikan. Di sini yang pertama, ini Y-nya pangkat berapa nih? 1. Pangkat 1. Ini pangkat berapa di sini? 1. 1. Ini pangkat berapa di sini? 1. Oke, gitu aja kali. Kalau yang pangkat 1 Y-nya, maka bisa kita bisa memastikan nanti dia sebagai fungsi. Ya. Tetapi di sini yang Y-nya pangkat berapa di sini? 2. Oke, maka ini ada indikasi dia bukan fungsi. Udah gitu. Ah, gitu aja kali. Hai. Ya, Kok mendingan gitu kan ya tadi Kak. dari awal kayak gini Kak. Ampun. Oh, enggak dari awal gini ya Kak. Udah enak. Oh, ya kalau ada yang sulit, kenapa pilih yang mudah? Udah beda kelasnya udah Upside beda. down banget dunia. Asik dah, ya. Itu quote hari ini ya. Kalau ada yang sulit, Mantap. Quote WA. coba tuh tanya para lelaki tuh, mau yang susah apa yang mudah? Iya. Isi. Waduh. Oke, Jangan tanya dah. iya. Nah, ini kita lanjut nih berikutnya. Nah, di sini kita berbicara mengenai domain ya. Atau Kakak kasih keterangan lagi sini cara mencari domain. Cara mencari domain. Tadi apa sih domain itu? Daerah asal. Oke, Daerah tadi benar. asal. Domain itu adalah daerah asal. Terasa. Ya, daerah asal. Atau ada juga istilah lain. Domain itu adalah daerah terdefinisi. Ya, daerah terdefinisi. Daerah. Soal pernah keluar kayak gitu Kak. Iya, Daerah. pernah ini. Kalau nggak keluar kita nggak bahas ya biasanya. Aduh. Ya juga sih. Iya sih, benar juga. Siapa tahu. Oke, Itu ya. Daerah yang mempunyai nilai terdefinisi gitu aja. Nilai terdefinisi. Oke, Kakak garis kasih keterangan di sini. Garis bawahi terdefinisi di sini. Ya, atau domain itu adalah nilai-nilai X yang menyebabkan fungsinya punya nilai real juga. Contoh gini misalkan, kakak punya bentuk, contoh di sini ada fx, atau boleh tulisnya y sama dengan ya. Fx atau y sama dengan, ini kenapa ada, oke. Misalkan kakak ambil misalkan akar dari X ditambah 1. Gitu. Coba, kalau kakak ambil X-nya misalkan negatif 3. Masukin kemari. -2. Oke, jadi Fx atau F min 3 sama dengan berapa tuh? -2. Akar berapa? Akar min 3 tambah 1. Min 3 tambah 1. Nah, akar min 2 ada nilainya enggak? Enggak ada. Oke. Ada nilai realnya ya. Ada nilai enggak? Dalam hal ini kalau ditanya ada nilainya, berarti ada nilai realnya apa enggak? Ternyata enggak ada kan? Kita enggak bisa mencari akar dari negatif 2. Nah, berarti dalam hal ini X sama dengan min 3 jangan dijadikan sebagai domain. Ya. Jadi X sama dengan min 3 ini bukan domain. Atau bukan daerah asal. Domain itu apa? Domain itu kalau kita masukin nilainya ke dalam fungsi, dia harus memiliki nilai. Gitu. Paham ya maksudnya ya? Oke. Nah, sekarang begini, di dalam mencari daerah domain atau kapan dia terdefinisi tergantung fungsi nanti yang kita dapatkan di dalam soal. Yang pertama, ini bentuk akar. Ya, ini bentuk akar. Tadi akar itu enggak terdefinisi kalau apa? Negatif. Kalau negatif. Minus Kalau negatif, apanya yang negatif? X-nya. Isi akarnya. Bisa Domain. X. Ini kakak sebut sebagai isinya ya. Ya, isi. Atau dalamnya gitu ya. Isinya atau dalamnya. Maka kita harus memberikan syarat di sini.
kita harus memberikan syarat bahwa isinya harus lebih dari sama dengan 0. Itu. Ya. Kenapa 0 diperbolehkan? Ya kita cek aja. Kalau 0 di akar berapa hasilnya? 0. 0. Masih ada nilainya kan ya? Iya. Gitu. Jadi 0 masih diperbolehkan. Gitu. Tapi kalau dia negatif nggak diperbolehkan. Nah berikutnya ini yang bentuk akar ya. Nah berikutnya nanti ada juga yang bentuk pecahan. Ya, yang kedua bentuk pecahan. Di dalam bentuk pecahan atau bentuk rasional, ya, yang atas namanya apa di sini? Pembilang kan? Bilang. Yang atas namanya pembilang, kalau yang bawah namanya penyebut, pembilang dan penyebut. Nah, coba, apakah semua bentuk pecahan selalu ada nilainya? Iya. Iya, coba kita ambil contoh. Contoh di sini ya. Maka misalnya punya fx sama dengan 2/x. Kalau x-nya sama dengan 0, di berapa tuh? F0-nya berapa? 2/0. 2/0. Berapa 2/0? Coba dicek di kalkulator. Tidak terdefinisi. Nah, ini tidak terdefinisi dia. Gitu kan? Berarti kalau bentuk pecahan seperti ini ada syaratnya. Apa syaratnya? Nah, kita lihat tadi X ini sebagai penyebut. Berarti penyebutnya tidak boleh Sama dengan 0. tidak boleh 0, tidak boleh sama dengan 0. Begitu. Ya, tergantung nanti fungsi yang kalian temukan kayak gimana. Kak, mau diulang yang parabola nomor 2. Parabola nomor 2. Ini tadi kali ya? Iya, yang awal, Kak. Oh, yang awal. Oke. Sip. Nah, selanjutnya, kalau nanti ada fungsi bentuknya lok-lokan, walaupun jarang sih yang lok-lokan. Waduh. Ya, Alhamdulillah ya Allah. Udah lok tuh, parah sih. Kuliah ada. Emang ada kuliah bahasa Jawa emang ada lok-lokan? Waduh. Kokanya bikin-bikin. Kok Jawa? Ya kan kali ngambil bahasa Jawa di UI. Ada loh UI bahasa Jawa. Ada. Iya, ada. Bahasa Arab aja ada, bahasa Arab. Ada. Kakak lagi nyari bahasa Sunda di mana ya? Oke. Makan odading. Sama kopi. Yo. Asik dah. Nih, ini basis, ini numerus ya namanya. Nah, ini ada syaratnya. Kalau yang lok-lokan, syarat agar dia terdefinisi adalah basisnya ini tidak boleh 1. Tidak boleh 1. Basisnya Sama dengan harus 1. Lebih dari 0. Oke, numerusnya harus lebih dari 0. Dah gitu ya. Kak, nanti gimana kalau ada satu fungsi, dia ada akarnya, ada pecahannya, ada lognya. Ya udah ambil semua berarti. Masya Allah. Iya. Dan nanti hasilnya diiriskan. Gitu ya. Emang ada, Kak? Nah, ya kita cek aja mungkin ada gitu ya. Mungkin ini. Nah, kita cek coba. Tuh kan. Waduh. Oh. Akar pecahan. Ada apa di sini? Ya Allah. Pecahan. Oh, ada bentuk akar dan ada pecahan. Ya. Gitu ya. Berarti kalau ditanya agar Y bernilai real, maksudnya bernilai real ini adalah terdefinisi ya. Jadi dia bahasannya adalah agar dia terdefinisi. Nah, agar dia terdefinisi atau dia bernilai real atau sama aja menanyakan siapa sih domainnya? Domain. Jadi sama aja. Terdefinisi, bernilai real, domain, dia juga, cuma diganti aja bahasanya. Nah, kalau dia seperti ini, maka gimana batasan X-nya? Oke, dicek aja di sini. Ini ada berapa bentuk di sini? 2. Ada Dua 2. bentuk. Ada akar, sama ada Pecahan. pecahan. Tuh, gitu kan? Oke, yang pertama, kalau akar tadi gimana? Isinya. Tidak boleh. Isinya lebih dari 0. Isinya Lebih dari 0. Lebih dari sama dengan 0. Yoyoy. Kalau yang pecahan gimana? Penyebut Penyebut Menyebut lebih Nggak boleh Tidak sama dengan tidak tidak sama dengan 0.
Gitu. Kamu inget-inget aja, akar negatif 4 ada nggak nilainya? 1/0 ada nggak nilainya? Nggak ada. Ini kan nggak ada ya? Nggak ada. Ini atau akar 0 ada nggak nilainya? Ini 0. Ada 0. Kalau ini nggak tahu, ini nggak tahu tuh. Sekolah sampai S3 juga nggak bakal bisa jawab. Waduh. Ya. Nah, maka ini kita jadikan mungkin sebagai acuan untuk mengingat, gitu ya. Oke, berarti kalau dia ada 2 seperti ini gimana? Udah kita ambil semua syarat-syaratnya. Berarti materi pertidaksamaan dipakai lagi ya. Pertama, untuk yang syarat akar. Untuk yang syarat akar. Tadi gimana syarat akar? Isinya. Isinya. Siapa isinya? Di dalam akar. Banyak ya. X kuadrat min 5X ditambah 6 dibagi dengan X kuadrat min 3X plus 2. Ini isinya harus apa kalau akar tadi? Lebih dari sama dengan Isinya harus lebih dari 0 benar ya. Berarti kita bisa bikin syarat lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau udah seperti ini, kanannya udah 0, tinggal kita faktorin aja kan bentuknya atas dan bawahnya. Gimana faktorinya tuh? X dengan X berapa? X 23. 23. Enggak, 61. Min 2 min Oh iya. 3. Ayo lo. Iya, 23. Oh, min 3 bisa. Iya, 23. Benar. Oh, 23. 23. Min tapi. Iya. Ya kan? Dijumlah jadi min 5 dikali jadi positif 6. Gitu. Nah, kalau yang bawah, kalau kita faktorkan jadi XX berapa tuh ya? 12. 12. Enak kalau prima mah ininya ya. Kalau prima pasti cuma ada satu kemungkinan. Oh iya, jelas. Iya, jelas tuh. Min ya. Gitu. Ini lebih dari sama dengan 0. Nah, bikin garis bilangannya. Tapi sebelum kita bikin garis bilangan, cari dulu akar atau pembuat nolnya. Dari sini dapat 2, paham nggak? Paham. Dari sini dapat 3. Iya. Dari sini dapat 1. dari sini dapat 2. 2. Gitu ya. Itu dari bagian akar dari isi. Iya. Oke, kita bikin garis bilangannya. Setelah itu urutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Di sini ada tanda sama dengan ya? Iya. Ya. Kalau ada tanda sama dengan berarti Bulatnya penuh. dikasih choco chip. Cilok. Cilok juga boleh. Atau yang nggak suka cilok apa tuh? Pentol. Bakso ya, bakso itu ya. Bakso enak. Iya. Pentolnya KKI. Iya, ya Allah. Sampai sono, Bang. Kreatif banget ya. Asalnya Anjayani. Bisa aja dia. Oh iya, nih atas bawah ada yang sama nggak? Ada. Ada Nah, yang sama siapa? min 2. Min Dua 2 ya? yang sama min 2. Kalau dia sama boleh nggak dicoret? Boleh. Boleh. Boleh aja nggak masalah. Tapi hati-hati. Ini sama boleh kita coret nggak apa-apa nih. Ya. Tapi ada syaratnya apa syaratnya? Syaratnya X min 2 nggak boleh 0. Ya kan? Kalau 0 dicoret nggak boleh, hati-hati. Berarti X-nya nggak boleh 2. 2. Gitu. Oke, berarti cuma ada 2 doang ya? Mm. Ini nggak jadi nih, karena udah kita sederhanakan dia. Nah, udah kita sederhanakan, ini jadi nggak ada. Oke, selanjutnya tadi kita bikin garis bilangan, di situ hanya ada 1 sama 3. 1 sama 3. Tapi ingat, 1 di bagian penyebut. Ya. Tadi penyebut gimana? Nggak boleh. Nggak boleh sama dengan 0. Nah, syarat penyebut. Siapa penyebutnya? Bolong. Inputnya itu. Penyebutnya adalah X kuadrat min 3X ditambah dengan 2, nggak boleh 0. Nah, faktorin lagi kan? Nah, tadi 2 dengan 1, ini min sama dengan Udah jadi plus. Iya, jadi plus. Gitu maksudnya. Tuh. Jadi X-nya nggak boleh 1, di sini X-nya nggak boleh 2. 2. Ya kan udah dibikin langsung nih. Gitu ya. Waduh. Waduh. Tolong di-mute, Mbak. Udah mulai Demi kenyamanan. Iya, udah mulai ngerumpi.
Lanjut ya. Ini udah waktunya sore soalnya Kak. Emang kenapa kalau sore? Kan pada ngumpul. Oh, pada ngumpul di komplek ya, ibu komplek. Ya. Waduh. Waduh. Oke, berarti ini 1, dia di sini 3 ya? Ya. Ya. Oke, 1 dan 3. Tadi 2 boleh nggak? Enggak. Oke, kita tentuin tandanya. Ini positif, paham nggak positif? Paham. Ah, Ini positif, ini negatif, ini positif. positif. Ya, kalau lupa caranya ingat-ingat lagi tuh yang cara menentukan tandanya. Tapi ingat nih, di sini nggak boleh berapa tadi? Nggak boleh satu. Nggak boleh 1. Berarti yang awalnya di sini ada, ya hilang semua. Waduh. Kok hilang? Semua lagi tuh. Nah, yang awalnya dia ada choco chip, Iya. Belum. jadi donat sekarang. Donat. Gitu ya, gara-gara kena syarat yang tadi. Ya, sehingga dalam hal ini kita bisa mendapatkan, oh ya, ini apa nih? Minta apa dia? Lebih besar. Dengan Lebih besar. besar. Dia minta Yang lebih apa? besar. Kalau lebih besar dari 0 minta positif. Minta ke plus. Positif kanan. Positif. Jadi kalau kita baca lebih dari 0. Ya, lebih dari 0 berarti mintanya minta Positif. Minta positif. kasih yang positif. Ini ke sini, ya kan? Ini ke situ. Berarti kita ambil di sini X kurang Kurang dari dari 1. Ini bolong ya ceritanya ya. Ya. Atau Atau X lebih dari X sama lebih dengan dari X sama lebih dengan dari 3. 2, ada nggak 2 di sini? Oh, ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Udah, berarti ini sebagai Oh, domainnya. domain. Kak, minta ke syarat kok. Gimana, Mau gimana? syarat. Bagian syarat tadi ini belum bisa cara dipoto. coba-coba Kak. Ini nggak bisa cara coba-coba. Pengen naik. Ya kalau pengen pakai cara coba-coba, ya berarti kamu bikin dulu ininya. Tuh, ininya dulu. Nanti nyoba-nyobanya di bagian sini. Gitu ya. Karena kan ini bukan materi murni pertidaksamaan, tapi ada kaitannya dengan domain juga. Oke. Oke, gitu ya. Oke Kak. Yuk, sampai Kak, sini. ke ada bagian pertanyaan. syarat. Kenapa? Belum ke bagian syarat belum difoto. Ini tadi, ini. Iya, Yuk, dulu. Kan Nanti ngisi PPT nggak? Nanti dikirimin nggak Kak? kirimin kayak biasanya aja. Oke, kita lanjut ya. Oke. Oke, berikutnya nanti kita bahas juga di bagian fungsi komposisi atau komposisi fungsi. Ya, ada tukang cilok. Roti. Roti itu. Oh, roti. Cilok ya. Nah, nanti di dalam fungsi komposisi ya, kita menuliskan atau memasangkan anggota A ke B. Ya, A ke B. Oleh F. Nanti hasilnya adalah Fx, kan gitu. Ya, jadi kalau kita punya anggota A, ini ada anggota B, dipasangkan oleh mak comblangnya F gitu. Gitu kan? Nanti dia dapatnya jadi F, gitu. Kemudian dari B lagi ke C, ya mak comblangnya G gitu kan? Kan jadi apa dia? Ya jadi G dalam kurung Fx. gitu. Atau boleh nggak lewat mak comblang B, langsung aja nggak apa-apa tuh kan? Lewat jalan tol ini kan. Nanti ini boleh kita tulis menjadi apa misalnya? Misalkan oleh H gitu ya. Nah, ya udah nanti H ini berarti atau si Hx akan sama aja dengan G dalam kurung Fx gitu. Ya. G dalam kurung Fx. Nah, bentuk penulisan G dalam kurung Fx ini bisa juga kita notasikan dalam bentuk F dulu baru G bundaran kemudian X. Gitu ya. Jadi kalau dia penampilannya dalam bentuk komposisi atau bundaran kayak begini, nanti kalian mengerjakannya dari belakang. X masukin ke G dulu, setelah itu masukin ke F. Ya. Nanti ini di bagian fungsi komposisi gitu. Ini materi kelas 8 bukan sih? Iya, ini kelas 8. Iya. Kelas 8, kelas 11. 11, benar, kelas 11. Lantas kok pernah lihat?
Kamu sekolah di mana, Nuk? Kelas 8-nya udah keren banget. Waduh. Bukan live school intinya. Oh, foto Siap, dulu. Ben. Ya. Yang ini. Iya, bentar dulu. Oke, Amru. Lanjut ya. Lanjut. Nah, ini ada contohnya. Diketahui ada fx dan gx. Nilai A yang memenuhi G komposisi F dalam kurung A. Ya udah, cari dulu GOF ya. Iya. Kita cari GOF X. Ya, gimana caranya di GOF X? Ya tinggal X masukin ke dalam F. Jadi G-nya apa? keluarin. G-nya keluarin. Orang dimasukin keluarin aja. Keluar. Enggak, G-nya, Kak. Oh, G-nya ya. X masukin ke dalam F, berarti jadi FX. Ya? X. Siap, ada nggak FX diketahui di soal? Ada. Siapa FX-nya? 2x kuadrat plus 3x min 5. Oke, 2x kuadrat plus 3x min 5. 5. Nah, terus masuk lagi ke dalam G. G. Ada nggak G-nya? Ada. Ada. Siapa G-nya? 3X. 3x min 2. Cakep. G-nya adalah 3x min 2. Ini GX-nya. Ya, kakak tulis nih. GX min 2. 2. Masukin 2x kuadrat dan seterusnya ke dalam GX, artinya X yang ada di GX kita ganti. Gitu kan ya? Kita ganti dengan 2x kuadrat ditambah 2x kuadrat plus 3x min 5. Min 5. Gitu bro, maksudnya bro. Oh. Iya. Paham nggak? Paham. Asik, mantap. Nah, berarti tinggal kita kali pelangi itu ya. Sini 6X kuadrat. 6x Kuadrat plus 9x min 15. 9x min Min ya? 15. Min 17. Nah, min 17 ntar jadi ya. Ya. Nah, ini jadi 6x pangkat 2 ditambah 9x min 15. Ya, 17. Aduh. kepidol biasa. Begitu bro. Berarti hasilnya adalah ini. 6x kuadrat, 9x, min 17 gitu. Paham? Paham. Oke. Nah, sekarang diketahui GOFA. Ya. Sekarang dia mintanya GOFA. Artinya X-nya diganti dengan apa tuh? A. Iya, kalau ada GOFA di sini berarti X ganti dengan A. Gitu ya, di bagian sini tuh. Ya. Berarti GOF dalam kurung A sama dengan jadi apa dia? 6X. 6A kuadrat. A kuadrat. Iya, kan X ganti, Bro. Oh iya. Iya. 9A ya. Min Min 17. 17. Gitu. Nah, tadi nilai dari GOFA berapa? Min 11. Min Udah 11. ganti. Min 11 sama dengan 6A kuadrat. 9A min 17. 17. Ini udah goyang kanan dah ya. Ya. Nah, jadi 6A kuadrat, 9A. 9A Berapa, Bro? Min 6. min 6. Cakep. Gitu ya. Ini Iya. bisa nggak disederhana ini? Bagi 3. Bisa. Bagi Bisa. 3. Apa sih yang nggak bisa? Aduh. Ya, aduh. Jadi berapa nih ya? 2A kuadrat. 2 2A kuadrat. kuadrat, cakep. Plus Plus 3A. 3A Min 2. Min 2. min 2. Sama dengan, nulisin aja ya. Faktorin. 2A dengan A. 2 dengan 1. 4 positif. Positif. Negatif. Negatif. Gue rapor-rapor bisa dah. Iya deh ya. Nah, berarti A-nya dapat 1/2. 1/2. Atau A-nya dapat Min 2. min 2. Min 2. Tuh, yang ada yang mana di pilihan? Setengah. Oke, gitu ya. Oh, iya. Tuh, yang lain ayo teman-teman yang belum memahami mungkin bisa ditanyakan. Yuk, ada apa enggak? Paham Kak, tapi kalau ngerjain sendiri nanti bingung. Paham kalau kakak yang ngerjain ya? Iya benar. Aduh. Ya gitulah Kak.
Sama. Makanya nanti dalam pembelajaran di kelas, kalau kamu dijelaskan paham ya nanti kerjain lagi tuh soalnya pura-pura belum pernah dibahas itu ya. Sampai kamu benar-benar bisa nemuin jawabannya. Banyak latihan soal berarti ya kayak. Yoyoy. Banyak mencoba ya. Oke. Semakin mencoba semakin Bisa. Mencoba. Semakin jago, Kak. Semakin ingin dicoba. Semakin stres. Makin mencoba, semakin Kalau mencoba. kalau soal Semakin beda, berserah, Kak. Kak. Semakin Kalau soal berserah. beda, ya. Kalau soal beda. Nggak Iya, bisa biar- disamain. Iya. Benar. Kak, berarti itu ngerjain dari belakang ya, Kak? Misalnya kayak Iya. F dulu, baru dimasukin ke G. Iya, dari belakang. Kak. Ya, Saya kemarin kan nyoba ikut TO, terus nemu soal panda tapi soal matematika. Pakai Soal bahasa apa? panda maksudnya. soal apa? Soal Soal matematika, panda, Kak, yang bahasanya di soal panda, kotak. bahasa panda. Bahasa Tahu aneh nggak, Kak, kok, Kak. yang bahasa panda? Bahasa aneh. Bahasa panda. Besok ada bahasa buaya kayaknya. Iya. Iya. Ini beneran apa enggak? Beneran, Beneran, Kak. beneran. Kan saya ada, saya ada. Ada. Kayak gimana? Iya nggak sih? Jepang gitu. Itu Jepang. kayak Itu- ABC-an, tapi mau urutannya nanya dong. Soalnya dirubah itu, gitu, inti Kak. soalnya itu Itu- tentang pemfaktoran. Iya. Cuman angka-angkanya itu diganti sama huruf Berarti disuruh translate dulu dong. kode. Iya, Iya, disuruh. Wah, urut-urutin. parah sih. Waduh, mantep, Parah mantep sih. banget. itu. Aduh, Wow. Itu kayaknya dari tahu dah. Itu aja kita belum tentu paham ini ya. Bahasa Artinya. Panda. Iya, Ngerjainnya aja belum tentu bisa. Pakai bahasa panda. bahasa panda. Nyari Bahasa aja yang manusia gampang aja itu. susah ya. Iya, nyari aja yang gampang bahasa King Kong atau apa gitu. Aduh. Oke, tadi ini udah. Coba ini nih, yo. Nilai F1. Gimana? Nilai F1. Gimana cara nyari F1? Oke, cari FOG dulu. Nah, Oke. benar. Oke-nya dulu. Atau gini coba. Di antara bentuk ini, Iya. mana yang bisa kita olah atau kita utak-atik lagi? Yang kiri apa yang kanan? Kanan. 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 Kanan ya. Oke. Nah, ini kan F dalam kurung GX. Bro, ada nggak sih GX-nya? Ada. Ada. GX-nya? Ada. Ada. Siapa GX-nya? X plus 1. X plus Nah, 1. ini ya, X plus 1 ya. Satu, ya. Berarti nanti Iya. ini kita bisa ganti ke sini, Bro. Kenapa? Karena udah sama formatnya. Ini GX, ini juga GX ya. Iya. Tuh, udah Ya. sama formatnya. Jadi sebenarnya kalau dalam matematika kita ngelihat pola yang sama, kalau kita ganti pola tersebut dengan sesuatu, maka ganti juga yang lain. Gitu. Harus konsisten. Nah, maka dalam hal ini, dalam banget bahasanya. Dalam hal ini berarti ini menjadi F berapa nih? Serius juga. Langsung tegang semua. Kes tegang. Berapa semua. saja. Konsisten. Nah, ini F berapa nih? Plus 1. 1. X plus 1. Ya, bentar deh, bentar dulu. X-nya dulu, Pak. Ya. Ada apa nih? Kenapa nih? Ada ups nih. Wah, tiba-tiba ngilang kayak dia. Aduh, dia dong. Curhat. Oh, udah ngaca nih. Ngomong dong, cerita. Oke, kembali lagi. Kembali lagi. Mana kok? Ada intermezzo, maaf ya. Apa-apa. Ada yang ini, ada yang nanya dulu. Oke, kembali ke sini dulu nih. Tadi GX kan ada tuh ya. GX adalah X plus 1. Jadi kakak ganti di sini X ditambah dengan 1. sama dengan X pangkat 2 ditambah 3X tambah 1. Ayo bro, sekarang pertanyaannya apa? F1. Ini pertanyaannya. F1 ya? Iya. Coba, ini biar jadi F1 harus gimana? X-nya 0. Cakep, mantap. Bilangin aja X. Tinggal ganti, Kak, gampang. Iya, jadi kalau X-nya dia minta kan F1, ya udah. Tinggal kamu ambil aja X-nya 0, bro. Ya. Masukin kemari coba X-nya 0. 1 0 plus 1. Nah, gitu. Jadi kita ganti jadi 0. F 0 tambah 1 kan ya? Kakak, mau Ya. nanya dong. Itu kita ngubahkan 0 tuh ada syaratnya nggak? Nggak ada kan? Lihat tujuannya. Oh, Oh. oke. Tujuannya apa? Oh. F1, bro.
Halo. Halo. Aduh. Tadi Belum cowok pernah dipanggil sayang kan? Sekarang udah tahu kan yang jomblo siapa? Ya itu Asik. jawab. Tahu lah. Kak, kalau nggak 0, kalau angka lain bisa nggak? Iya, berapa? Mau nanya berapa? F berapa misalkan nanya? 2, X-nya 1. Kalau F2 berarti X harus berapa? 1. Oh iya, gitu. Pikirkan tujuannya. Iya, jadi lihat tujuannya apa kan ya? Iya. Nah, ini kan ganti X-nya dengan 0, berarti ini ada X nggak di sini? Enggak. Oh, udah 0 kuadrat. Tambah 3. Oh, iya. Tambah 1, bro. Berarti Paham 1. nggak? Paham. Gimana? Jawabannya Apa 1. panjang-panjang yang 1? Lah kamu senangnya yang panjang atau yang pendek? Aduh, apa nih? Ini lah caranya. Apaan sih? Buku tabungan. Tadi kalau cara panjang itu pakai konsep tadi tuh GX3 itu dengan Fx1 dulu. Oh. Ya. Iya. Tapi ini kita langsung melihat ke tujuannya, gitu kan? Iya. Kenapa nggak pakai ini dari tadi ya? Jangan deh. Iya. Nah, Udah. jadi F1 sama dengan berapa nih hasilnya nih? 1. 1 dapat tuh F1-nya. Ya Allah, Akbar. Nah, gitu. Pendek sekali. Iya. Padahal pertama ngeliat ABC-nya satu pengen ragu. Paling ragu ya? Oh, Iya. Oh, belum di screenshot, Kak. Oh, yang mana ini? Kak, nanti minta filenya aja ya, Kak. Ya, boleh Kakak. Coret-coretan. Kak, di apa namanya? Di webnya enak kok nggak dibagi PPT-nya sekalian, Kak? Di web Ya. NF. Oh, karena ada hak ciptanya kali di situ. Kayak lagu tuh. Iya. Kena CR. Emang udah dipesenin kalau pengen ngasih file ngasihnya PDF, jangan PPT katanya gitu. Oh. Nah, copyright. Iya, copyright ya. Kopir. Transfer. Iya, apa G, terserah dah. Nah, kita Beda. lanjut berikutnya. Ini nih. FOG1. Ya kan? Ini kan dari belakang ngerjainnya. Satu masukin ke G. Ada nggak G-nya? Ada. Ada. 2x plus. 2x plus 4. Ini tuh. Udah ganti X-nya dengan 1. Jadi berapa? Cakep. Dapat 6, Bro. Ya. 6 sekarang gantian. 6 masuk kemana tuh? Ke F, Iya, 6 F. masuk ke F. Ya kan? Berarti masukin ini 6 X-nya. Ini 6 lagi kan? Iya. Iya. Jadi apa tuh? 2 kali 2 kali 6. 36 langsung nggak? 36. Iya, terus. Ditambah 24. Ditambah dengan 24. Terus Ditambah 6. ditambah dengan 6. Waduh, ini 36 berapa? kali 2, 72. 72. Ditambah dengan Ditambah 24. 106. 20, 102. Udah. Ada nggak jawabannya? Wah, nggak ada. Nggak ada. Apa salah ketik kali ya? Itu GO. GOF ya. Bukan GOF, Kak. Astagfirullah. F-nya berarti dicari. Astagfirullah. Kok bawahnya FOG, atasnya GOF? Kakaknya kurang ngopi nih. Ngopi dulu, Kak. Kita minum dulu nggak apa-apa, Kak. Iya. Minum. Iya, maafin Kakak ya. Nggak apa-apa. Goyang spread. Aduh, ya dah, kita cari dulu ya. Ini adanya FOG ya? Ya nggak jadi Dani. Ada GOF. Iya, adanya GOF di sini ya. Oke. Nah, kalau dia seperti ini, ya udah kita cari dulu fx-nya. Ya kan? Fx-nya belum ada nih. Ya, ini dari sini kita olah. Yang atas yang bentuknya agak ribet ini kita olah nih. Nah, dari sini. Nah, kita olah dia GOF dalam kurung X sama dengan, kakak tulis ulang, 2X pangkat 2 ditambah dengan 4X tambah dengan 6. Oke. X masuk ke dalam F. Jadi apa? FX. Jadi FX. Ada nggak FX-nya? Tidak Nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Nah, kalau nggak ada, ini boleh kita sederhanakan. Biar enak nulisnya, nggak terlalu banyak ngabisin tinta, ganti dengan P. Nah, gitu aja. Iya. Ya, jadi kakak ganti dengan P fx-nya ya.
Kemudian masukin ke sini tuh. Berarti 2 P masuk ke G. PG. Jadi GP. Oh, GP. Iya. Iya, maaf. Iya, Tadi jadi dari mana? misal. Miss. Oh, misal. Iya, Nggak kita dengar. 2P plus 4 berarti. 2 Oke. 4. Nah, 2X. ya. Oh ya, kalau kita ganti P masukin ke situ, ada nggak GX-nya? Ada. Ada. GX-nya. Iya, ada. 2X plus 4. Yang ini kan? Iya. Gini. P masuk ke G artinya ganti X pada GX. Siapa GX-nya? 2x plus 4. 2X plus 4. 2X ditambah dengan 4. Ya, berarti ini masukin ke sini, ganti jadi P. Oh. Nah, gitu ya. Oke, Gini. oke. Ini hasilnya. Nah, tadi sebelah kanan siapa tuh? Sebelah kanan ada Kuadrat. 2X kuadrat ditambah plus 4X plus 6. Nah, iya. Dah, 4 geser kanan. 2 2x plus P 2P 2X sama dengan 2X plus kuadrat 4X tambah 4X plus 6. Tambah 2. 2. Bagi 2 coba. X Kenapa bagi 2? Biar Sama P. P Sama dengan X kuadrat Kuadrat plus tambah 2X 2X plus 1. tambah 2X gitu ya. Oh. Ini kalau kakak faktorin bisa gini jadinya nih. X ditambah 1 pangkat 2. Nah, iya. Iya, iya, Kenapa? Iya. Itu namanya kemana, Kak? 6 yang mana? Ingin Kan dikurang 4. Anak 4 kurang 4 pindah. Oh, itu Kurang 4. Kurang 4. Iya. 4 pindah ruas jadi negatif 4 ya. Oke. Tuh, tadi siapa P-nya? Fx. Udah balikin. Jadi Fx sama dengan X ditambah 1 kuadrat pangkat 2. Gitu, Bro. Oke. Nah, kalau udah berarti lanjut ini. Masukin 6. Ini kan tadi 1 masukin ke G, jadi 6 ya? Iya. 6 masukin ke F. Ada nggak Fx-nya? Ada. Siapa dia? X plus 1 tambah kuadrat. 1 kuadrat. Berarti 6-nya masuk ke X. Tuh, udah kelihatan. 49. Cakep. 7 Wow. kuadrat. Gak bakal kepikiran. Wow. Ya. Di tugas gak bakal kepikiran. Iya. Enggak, ini soalnya konspirasi, Kak. Waduh. Apa aja konspirasi ya. Langsung berat. 11. Langsung berat. Tadi 6-nya dapat dari mana, Kak? 6-nya dapat dari ini. 1 masukin ke G. Ada G-nya nggak kan G? 2X plus 4. Iya. Ada nggak GX-nya? Ada. Ada. Oh, iya, 1 masukin ke G. Ini masukin sini. Tuh 1. Jadi 6 ya? Iya. Paham? Paham. Insya Allah. Buat sekarang sih paham, Kak. Nggak tahu 5 menit ke depan. Tadi kenapa X plus 1 kuadrat? Tadi kenapa X1? Ini Dia apa? aja nggak Nah, itu, Kak. Tuh bahasa Panda, Kak. Bahasa Panda tuh. Astaga. Itu kan soalnya yang tadi. Oh, kayak gini pernah lihat. Pernah lihat. Iya, Kak pernah lihat nih barusan nih. Ini apa? Saya, Kak. Apa ini? Lihat saya cuma Apa ini? sendiri, Kak. Yang dua faktor prima dari 36 adalah Tadi kita nanya apa tadi? Yang ini kenapa? Yang itu X plus 1 kuadrat. Ya udah kalau ini bingung lupain aja, yang ini nggak usah. Pakai yang ini aja. Pakai yang ini aja. sakit dilupain. Iya. Oh iya. Ini kan faktornya, faktor dari dia tuh. Kalau kita faktorin jadi X tambah 1. 1X plus 1. Iya. Kalau misalnya bingung udah pakai ini nggak apa-apa. Sama nanti pakai X kuadrat tambah 2X tambah 1 gitu. Oke, Kak. Oke, ya. Lanjut. Kak, saya tadi mau nanya dulu. Ya, boleh. Itu yang 2X tambah 4. Nah, X itu berubah jadi 1. Yang 2X tambah 4. Oh iya, karena di sini ini kan 1 di sini. 1 masuk ke dalam G. Ya, gitu ya. 1 masuk ke dalam G. Jadi apa? Jadi G1. Nah, jadi G1. Bisa gini nggak, Kak?
GX-nya itu sama X-nya diganti 1 kan jadi G1. Iya. Iya, ini G1. Emang gitu. Emang gitu. Oke. G1 berarti ganti X pada GX dengan 1. Iya, dia jadi 2 kali 1 ditambah 4. Kan jadi 6 ya? Iya. Nah, terus 6 masuk ke dalam F. Ada nggak F-nya? Belum ada kan tadi ya? Belum ada tadi. Kita cari dulu gitu. Ini dari sini dapatnya. Gitu, paham? Paham. Ya. Kita lanjut atau masih ada yang ingin nanya? Lanjut, Kak. Lanjut, sip. Oke, berikutnya fungsi inverse, inverse fungsi. Ya, kita mencari inverse dari fungsi ini ya. Nah, kalau ada inverse fungsi, pada prinsipnya nanti ikuti aja beberapa hal ya. Contoh gini misalkan, langkah-langkahnya. Atau di sini aja deh. Nih, langkahnya, ya, jadi kalau kita pengen nyari dari awal, langkahnya yang pertama, ya, kalian ganti dulu, ganti fx atau y, ya, kadang-kadang nulisnya x atau gx atau y nulisnya dengan fx atau gx atau ada yang nulisnya hx macam-macam berarti ya, dengan yang lebih sederhana yaitu dengan y. Kalau udah, yang kedua kalian sendirikan x. Tuh, dibikin x-nya jomblo kayak tadi ya. Nah, kalau X-nya udah sendiri, maka yang ketiga ganti lagi. Ganti X-nya dengan, nggak kelihatan nih. Kalau mulut. Dicoret, kamu kasihan. Coret ya. Ganti X-nya, nggak kelihatan juga ya. Hijau ya. Ganti X dengan F inverse X. Nggak kelihatan. Di pojok sini aja Kak, kanan bisa. Ke bawah. Ya, kita pindah aja ya. Kita Pindah aja. kanan. Ya, Itu kasihin orangnya, Kak, ya Allah. Nah, ini dong. Nah. Ya. Kenapa nggak dari tadi? Cakep. Iya. Makasih. Pencim bobo. Ganti Y-nya dengan X. Gitu. Contoh. Ya, contoh. Kita pengen nyari inverse fungsi dari fx sama dengan 2x ditambah dengan 3. Tadi langkah pertama ngapain? Ganti sama Y. Ganti dengan Y. Ini kita ganti dengan Y. Jadi Y sama dengan 2x tambah 53. Terus sendirikan X. Gimana caranya biar X sendiri? Y min 3. Y min 3. Y min 3. Pindahin 3-nya. Sama dengan 2x. 2x. Berarti Berarti 2x. X sama dengan? Y min 3 per 2. Y min 3 per 2. Oke, cakep ya. Nah, berikutnya yang langkah ketiga ganti X-nya dengan apa? Persen X. Dengan F inverse X. X. Kemudian ganti Y-nya dengan X. jadi X min 3 dibagi Oh. 3 per 2. Nah, Wow. ya. Wow. Oh, enggak deh. Kita dulu. Iya. Belum aja. Oh, belum. Oh, belum selesai. Belum. Kirain udah selesai. Nggak maksudnya nanti kakak Iya, aduh. kasih lagi yang lainnya. di luar nalar, Kak. Beneran. Kasih keluar nanti. Makanya ikutin langkah-langkah ini ya untuk mencari inverse fungsi. Nah, nanti berikutnya ada beberapa bentuk yang istimewa kayak nomor 7 ini. Ya. Kalau nanti ada fx, ya, ada fx sama dengan bentuknya pecahan kayak gitu. Ya. Jadi ada fx sama dengan misalkan ax ditambah dengan b dibagi dengan cx ditambah D. Nah, nanti untuk mendapatkan f inverse-nya kita bisa ada cara langsungnya, Min yaitu kalian Tukar. dibolak-balik. A sama D-nya ditukar. Iya, tukar posisi. Ya. Jadi ditukar posisi. Oh iya. Tukar posisi ganti tanda. Oke, tukar posisi. Bener. Nah, bener tuh. Masih inget. Alhamdulillah. Nanti jadi apa dia berarti?
DX plus B. Nah, jadi min 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 DX. DX tambah B tambah B dibagi CX. X min. min A. Udah gitu kan ya? Iya. Ya udah langsung dapat nih. X 4X plus 1. 4X plus 1. Berarti Oh, F inverse sama dengan yang Empat. ditukar siapa? 4 sama Ini X. 1, ini 4 ya. Min. Iya. Iya. Angkanya loh, angkanya. Iya. Ah. Jadi min 4 jadi plus 4X. 4. 4X tambah X 1 plus dibagi Bagi 2X 2 min min 1. 1. Hola. Yang mana tuh? C yang A yang A. Yang A dong. A apa C sih? A apa sih? A dong. Sama semua kak. Kok sama semua? Iya. Kok baru nyadar? Iya, baru nyadar. Baru Ya nyadar, Allah. baru Ya nyadar. udah, ini jawabannya ya. Jawabannya semua Ya. benar. Iya. Serem banget sih kak. Tambah lagi F. Mungkin Nah, satu Lagi F. Prank di Tambah lagi prank. F. Lagi Iya. Di sini tambah F ya. Ah, iya. Hmm. Semuanya benar. Mantap. Waduh. Di tiba-tiba. Oke, kita Salah. Iya. Nomor 8, ayo nomor 8. Inverse fungsi. Nah, nanti di dalam inverse ini ada beberapa sifat ya. Ada beberapa sifat nanti yang bisa kamu terapkan. Jadi ada cara langsung untuk memunculkan atau menghilangkan inverse selain dengan cara yang tadi nih. 1, 2, 3 langkah-langkahnya. Hmm. Nah, gimana langkahnya? Oke, kita berarti ngomongin masalah sifatnya nih. Di antaranya, kalau kakak punya bentuk FA sama dengan B, ini nanti bisa kita bikin atau bisa kita munculkan inverse F-nya. Yaitu caranya tinggal dibolak-balik aja A dan B-nya. Jadi F inverse, ini jadi B, ini jadi A. Iya. Gitu ya. Itu cara langsung untuk memunculkan atau menghilangkan inverse. Gitu. Ini jangan lupa seperti ini. Gitu. Ini sering dipakai mungkin ya. Nah, berikutnya lagi yang kedua, ada juga nanti gini. Kalau ada F dikalikan, ini kebiasaan banget ya. Kenapa pengen di kanan? Pindah. Pindah ke kubu sebelah. Iya, yuk kita pindah. Sini aja. New. Nah, gitu aja. Nah, yang kedua, kalau ada F dikali G, kemudian kita inverse, ya, nanti ini akan sama dengan inverse-nya masuk dibolak-balik, sama seperti matriks. Oh iya iya. Jadi G Berarti inverse, G inverse F inverse. ini komposisi. Ke inverse. Komposisi F inverse. Inverse. Oh, gitu. Jadi Oh. tidak boleh bolak-balik. Kayak matriks. Jadi memang banyak sifat-sifat pada inverse nih yang mirip-mirip dengan matriks. Matrix. Nah, dengan matriks itu sifat-sifatnya. F dikali G tidak sama dengan G kali F, kayak begitu. Bukan gitu maksudnya. FOG itu tidak sama dengan GOF, kok dikali sih. Ini kali ya. Oh iya. Komposisi itu maksudnya. Iya oke. Oke, sip. Nah, berikutnya di sini kita dihadapkan pada bentuk G inverse komposisi F inverse. Berarti dari pola ini bisa kita ubah jadi FOG. cakep. Jadi FOG, FOG ya. Inverse. Inverse. 2 sama dengan 7/2. 7 Gitu per ya. 2. kita gunakan sifatnya itu. Paham ini? Ah. Nah, berikutnya ini kan ada inverse nih. Coba lihat, ini ada inverse nggak yang kanan? Ada. Ada. Agar hilang, tinggal dibalik lagi kan ya? Iya. Iya. Berarti kalau ini biar hilang inverse-nya, tinggal dia diapain? Dibalik aja. Jadi FOG 7/2 sama dengan 2. Sama dengan 2. Hilang tuh inverse-nya. Oke ya? Dikira udah selesai. Iya. Oke. Nah, berikutnya. Itu kalau misalnya mau ada ini inverse juga kayak gitu juga. Sama, iya. Tinggal dibolak-balik aja. Nah, berikutnya kalau udah seperti ini kan kita ingat-ingat lagi nih, kalau ada FOG 7/2 kan ini masukin lagi. Iya dimasukin. Iya, dimasukin lagi tuh. 7/2 masukin ke dalam G. Ada nggak G-nya? Ada. Nih. Ganti X-nya dengan 7/2. Iya. Kan jadi G 7/2.
Nah, berapa G7 per 2? Ya tinggal 7 per 2 Kurang 2. 7 per 2 berapa sih ya? 3,5 ya? 4 per 2. 3 per 3 per 2. 3 per 2. Hah? 3 per 2 emang? 3 per 2. 2,5. Iya, 3 per 2. 2,5. 1,5. Eh, Atau enggak 2. oh iya, Deng. Diganti 4 per 2 aja, Kak. Kenapa? Duanya Diganti 4 per 2. Oh iya, benar. Emang tadi 4 per 2. 4 per 2. Pembilangnya sama. Iya, mantap. Boleh, kayak gitu juga boleh. Kita samain penyebut ya. Iya. Nah, berikutnya 3 per 2 masuk ke F. Ada nggak F-nya? Ada. Ada tuh F-nya. Ya, berarti dia menjadi A dikali 3 per 2 Kali 3 per 2 tambah 1 dibagi 3 kali 3 per 2 dikurang 1 ya. Nah, tadi sama dengan berapa? 2. Hasilnya berapa? 2. Dia sama dengan 2. Ini kan? Nah, iya. Iya, kan udah mentok, udah habis tuh. Hmm. Udah, nih. Ini 9 per 2 jadinya. 9 per 2 kurang 1 berapa? 9, kan 3 kali 3 per 2 kan 9 per 2. 7 per 2. 7 per 2 bukan? 7 per 2. Iya, 7 per 2, bener ya. Oke, ini kakak tulis lagi. Jadi 3 per 2 kali A jadi 3A per 2 ditambah 1 dibagi, ini jadi 7 per 2. 7 per 2. 7 per 2. Sama dengan 2. Nah, kali ke sini ya. Iya, kan. Oke, jadi 3A per 2 ditambah 1 sama dengan 2 kali 2 dikali 7 per 2. Habis ya? 17. 7. Berarti 3A per 2 sama dengan 1 pindah ruas. 6. Min 1. 6. Ya, iya. 2 kali 6 berapa? 12. Nah, 12. A-nya berapa? 4. Cakep. A-nya 4. Ada nggak A-nya 4? Ada. Ya. Jadi ikutin aja alurnya dulu. Mana yang bisa diolah, itu yang kalian olah. Nanti pasti akan mendapatkan bentuk persamaan yang bisa kalian substitusi ke dalam bentuk yang lain juga. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Udah habis waktu kita ya? Belum. Iya, udah habis ternyata waktunya. Banyak banget materinya nih. Nah, ini sifat-sifatnya nanti bisa kalian pakai juga. Selesai dah tuh. Iya. Satu lagi contoh ini. Yo, ini yang terakhir nih contohnya. Jika ada F dalam kurung sama dengan seperti ini. Nilai dari A-3-nya berapa? Ya. Nilai A-3 yang memenuhi F inverse A plus 1 sama dengan 2. Oke, lihat di sini. Ini ada 2 persamaan kan? Yang diketahui. Ini sama yang ini. Nah, nanti kalian seragamkan aja. Kalau dia inverse semua. Kalau enggak, ya enggak semua aja gitu. Ya, pilih salah satu. Mau dalam inverse apa dalam F biasa? Maksudnya disamain, Kak. Iya, disamain. Coba, ini kan, ini ada inverse-nya. Ini ada nggak di sini inverse-nya? Nggak ada. Nggak ada, diseragamkan aja. Jadi F aja udah. Iya, jadi F aja ya. Kalau dia F aja, berarti kita bisa membolak-balikan A plus 1 sama 2. Iya. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan persamaan F2 sama dengan A plus 1. A plus 1. Tuh gitu ya. Nah, ini kan F dalam kurung 2. F dalam kurung 2, coba. Kalau F dalam kurung 2, dalamnya 2. Ini dalamnya siapa? 1. Tuh, ambil. F dalam kurung 1 dibagi X tambah 1, gitu. Sama dengan X ditambah 3 dibagi dengan X ditambah 1. Kita pengen di dalam kurung ini nilainya berapa? 2. Bisa nebak nggak X-nya harus berapa? Kalau nggak bisa nebak, kita bikin gini aja. 2 bikin sama dengan 1 dibagi X tambah 1. Gitu. 2X plus 1. Nah, nanti ini kita
Sini. Kali 2x plus tambah 2 sama sama dengan dengan 1. 1. 2x sama dengan sama dengan 1 min 1 min 1. X-nya harus X min sama 2. min 1 per 2. min setengah. Aduh. Ya, paham ya? Jadi kalau Paham. kita masukin X-nya negatif setengah ke dalam sini, pasti nanti dia akan mendapatkan F2 dong. Paham nggak? Paham. Iya. Min setengah ya. Nah, artinya kalau ini diganti dengan negatif setengah, maka yang ini juga harus diganti dengan negatif setengah. Ya Allah. Oh, gitu. Oke? Oke. Paham ya? Oke. Nah, berikutnya min setengah ditambah 3. 6 dikurang 1. 5. 5 per 2. 5. Oh, Iya. gitu. 2. Gitu ya? 2. Iya. Ya. Per 2-nya habis. Tinggal berapa tuh? 5. Tinggal 5. gitu. Bro, tadi F2-nya siapa? F2-nya setengah. Plus 1. 1 per 2. A plus 1. Iya, lihat lagi di situ. Berarti A plus 1, A plus Plus 1. A-nya berapa? 5. A-nya 4. Pertanyaannya adalah Amin 3. min 3. Min hati-hati. 3. Berarti benar 4 min 3 dapatnya 1. Wow. Wow, gitu ya. 5 menit kemudian hilang. Iya, mantap. Dapat 5 per 2-nya dari mana sih, Kak? Dapat 5 per 2 dari sini yang atas kan ya? Min setengah tambah 3. Min setengah ditambah dengan 3. 3 kali 2. Kak, tadi min setengah dari mana, Kak? Min setengah dari sini. Dari sini tuh. 6 tambah min 1. Iya. Kalau nggak bisa juga sama yang penyebut. Sama yang penyebut juga boleh. Ya. Ya tadi kan kita di sini sebenarnya pengen nebak nih. Kita kan sebenarnya pengen nebak di sini. Ya. Jadi kalau kita ganti F dalam kurung 1 dibagi min setengah tambah 1. Kan itu jadinya ya harusnya ya. Min setengah tambah 1? Min setengah. Setengah. 1 dibagi setengah. Jadi F2 dong. 2 dong. 2. 1 bagi bagi setengah. 1 bagi 0,5 lah. Oh iya. Jadi F2. Kenapa kita masukin setengah, min setengah? Tadi kita pengen ganti atau kita ingin menuju ke dalam bentuk F2. Kalau nggak bisa nebak, udah kita bikin aja persamaan. 2 sama dengan ini. 2 sama dengan ini. Kalau nggak bisa nebak. Kalau bisa nebak, alhamdulillah. Yes? Yes. Oke, kalau begitu mungkin kita akhiri dulu pertemuan kita pada sore hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nanti jangan lupa sebelum keluar buat sholat maghrib isi polling dulu ya. Sama Oke, siap. Sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.